Shalom. Menjunjung nilai kebenaran. Amsal pasal 15 ayat 1 sampai 33 dan ayat 9 berkata, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Saudara, di zaman akhir ini kehidupan orang percaya benar-benar berada dalam proses penampian. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita. Jika tidak tahan uji, kita akan tertinggal. Sebab Allah penampi sudah di tangannya, saudara. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 3 ayat 12. Jadi tidak ada lagi istilah main-main dengan kekristenan kita. Ketika orang-orang di luar sana makin disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara daging, dan tidak lagi menjunjung nilai-nilai kebenaran, kita harus memiliki kehidupan yang sebaliknya, yaitu berjuang untuk tetap hidup dalam kebenaran. Mungkinkah hidup benar di tengah-tengah dunia yang penuh kompromi terhadap ketidakbenaran dan segala bentuk kejahatan ini? Perhatikan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah, seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Kita melihat satu kisah bidan Sifra dan Pua dalam Kejadian pasal 1 ayat 15. Adalah contoh orang-orang yang memiliki hati takut akan Tuhan serta menjunjung nilai kebenaran meski orang lain lebih memilih untuk berkompromi dengan dosa. Sebagai bidan mereka sangat dibutuhkan oleh banyak orang pada saat persalinan. Suatu ketika mereka beroleh mandat dari Raja Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani, dengan maksud membinasakan satu generasi umat Tuhan dan ingin melenyapkan orang-orang Ibrani keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Suatu perintah yang tidak berperi kemanusiaan. Sifra dan Pua dihadapkan pada buah si malakama. Taat kepada raja berarti berkompromi dengan dosa. Tidak taat kepada raja, resikonya mereka sendiri akan mati. Namun keduanya memilih untuk takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir. Dalam Keluaran pasal 1 ayat 17, karena hidup dalam kebenaran, Tuhan pun menyatakan kasih-Nya kepada dua bidan ini. Mereka terlindung dari murka raja, bahkan diberkati oleh Tuhan, dan Ia membuat mereka berumah tangga, seperti yang dikatakan dalam Keluaran pasal 1 ayat 21. Tuhan menjaga orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.